Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anuslifa Mafikasari, NIM 2019 101 603 11400. Mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Topik. Yang pertama, ada UMKM berpengaruh atau tidak terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, permasalahan yang menjadi penghambat UMKM di Bogor. Adapun judulnya yakni analisis permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro pada UMKM di satu kecamatan di Kabupaten Bogor. Latar belakang. Dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sangat memiliki peranan yang vital, tidak hanya pada negara-negara berkembang saja seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara kita, peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan, kesempatan kerja, dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Adanya gerakan dukungan UMKM di Indonesia disambut baik oleh pelaku bisnis, khususnya bagi para wirausaha muda atau industri rumahan atau home industry yang terus tumbuh berkembang pesat dan berdikari. Pada tanggal 4 Juli 2008, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 yang berisikan mengenai pemberlakuan atas usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka UMKM memiliki landasan payung hukum yang kuat untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri, akan faktor-faktor yang menjadi penghalang perkembangan UMKM melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui penyebab pasti yang menghambat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bogor. Dari beberapa penelitian dan literasi yang ada, beberapa hal yang menjadi problematika pelaku usaha mikro di antara lain adalah masalah pemasaran, permodalan, distribusi, perizinan, dan pengelolaan keuangan. Dilaksanakan klinik pendampingan awal di Kabupaten Bogor, ditemukan beberapa kendala yang menghambat perkembangan usaha mikro, antara lain ketersediaan sumber daya manusia terampil, ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan stabil, lokasi usaha yang masih bercampur dengan rumah, kebutuhan akan kemitraan dengan memberi modal atau pelaku pasar, serta motivasi pelaku usaha yang masih kurang karena merupakan sumber pendapatan sampingan. Rumusan masalah. 1. Apakah dengan adanya UMKM berpengaruh baik pada perekonomian di Indonesia? Yang kedua, apakah faktor-faktor penghambat perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor, Indonesia? Penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Nursalina 2018. Merek promosi berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro kecil berbasis ekonomi kreatif. Merek promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran, sedangkan Rangkuti dalam Saragi 2016 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa unsur-unsur
utama pemasaran dapat diklarifikasikan menjadi 3 unsur utama, yaitu strategi persaingan, taktik pasar, dan nilai pemasaran. Kemudian hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian dari Nadia et al. 2018, pemasaran kewirausahaan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan usaha berdasarkan observasi dan wawancara. Pelaku usaha melakukan pemasaran produk dengan cara memanfaatkan jaringan dengan sesama pelaku usaha, informasi dari mulut ke mulut, dan menyesuaikan selera pasar. Meskipun hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM Bogor, akan tetapi keberhasilan UMKM di Bogor masih belum bisa dikatakan baik karena banyak UMKM yang nyatanya hanya bertahan sebentar kemudian langsung tutup usaha karena mengalami kerugian. Oleh karena itu, selain pemahaman akuntansi diperlukan juga strategi pemasaran yang baik meskipun jenis usaha yang dinaungi merupakan produk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kajian teori hipotesis. 1. Adanya UMKM berpengaruh positif pada perekonomian di Indonesia. Terbukti bahwa UMKM mampu bertahan pada krisis moneter. Namun, pertumbuhan ternyata melambat setelah krisis moneter. Padahal saat itu diperkirakan akan lebih cepat seperti data yang terdapat pada World Bank yang menunjukkan bahwa usaha kecil tumbuh lebih cepat sebelum tahun 1998 daripada sesudah tahun 1998. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi dalam negeri maupun luar negeri, akan faktor-faktor yang menjadi penghalang perkembangan UMKM. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui penyebab pasti yang menghambat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bogor. Dari beberapa penelitian dan literasi yang ada, beberapa hal yang menjadi problematika pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain adalah masalah pemasaran, permodalan, distribusi, perizinan, dan pengelolaan keuangan. Dilaksanakan klinik pendampingan awal di Kabupaten Bogor. Ditemukan beberapa kendala lain yang menghambat perkembangan usaha mikro, antara lain ketersediaan sumber daya manusia terampil, ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan stabil, lokasi usaha yang masih bercampur dengan rumah, kebutuhan akan kemitraan yang memberi modal atau pelaku pasar, serta motivasi pelaku usaha yang masih kurang merupakan pendapatan sampingan. Kemudian model penelitian. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden yang dipandu melalui wawancara langsung. Proses wawancara untuk pengisian kuesioner dilakukan kepada UMKM yang sudah dipilih atau ditentukan oleh penulis. Analisis kuantitatif akan menggunakan beberapa model analisis ekonomi dan tematik yang yaitu analisis deskriptif. Kemudian populasi dan sampel. Dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden, sampel yang digunakan sebanyak 100 UMKM kuliner dan fashion di Kecamatan Bogor dengan metode non-probability sampling, di mana tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel atau calon responden. Penentuan ukuran sampel sebagaimana yang dikemukakan oleh Ferdinand 2011 HLM 217 bahwa ukuran sampel yang layak atau memadai yaitu antara 30 sampai 500. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden yang dipandu melalui wawancara langsung.
Proses wawancara untuk pengisian kuesioner dilakukan kepada UMKM yang sudah dipilih atau ditentukan oleh penulis. Selanjutnya, alat analisis. Wawancara dapat digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber secara mendalam, serta memiliki jumlah responden yang sedikit. Dalam wawancara terdapat instrumen yang bernama pedoman wawancara, yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Adapun alat-alat wawancara, yakni yang pertama ada buku catatan. Buku ini berfungsi untuk mencatat semua pembicaraan atau percakapan dengan sumber data. Sekarang yang sudah banyak komputer-komputer kecil, notebook yang dapat digunakan untuk mencatat hasil pembicaraan. Yang kedua ada tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberitahu kepada informan boleh atau tidak. Yang ketiga, kamera. Untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.